Saya Nurafri Putri Yulia dari Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran simulasi. Simak videonya. Model pembelajaran simulasi merupakan model pembelajaran yang membuat suatu peniruan terhadap sesuatu yang nyata dengan keadaan sekelilingnya. Tujuan dari model pembelajaran simulasi yaitu yang pertama melatih keterampilan, yang kedua memperoleh pemahaman tentang suatu konsep atau prinsip, yang ketiga yaitu melatih memecahkan masalah, yang keempat yaitu meningkatkan keaktifan belajar, yang kelima yaitu memberikan motivasi belajar kepada siswa, yang keenam yaitu melatih siswa untuk mengadakan kerjasama dalam situasi kelompok, yang ketujuh menumbuhkan daya kreatif siswa, dan yang kedelapan melatih siswa untuk mengembangkan sikap toleransi. Prinsip proses simulasi, yaitu yang pertama penjelasan. Untuk melakukan simulasi, pemain harus benar-benar memahami aturan main. Oleh karena itu, guru atau fasilitator hendaknya memberikan penjelasan dengan sejelas-jelasnya. Yang kedua yaitu mengawasi. Simulasi dirancang untuk tujuan tertentu dengan aturan dan prosedur main tertentu. Oleh karena itu, guru atau fasilitator harus mengawasi jalannya simulasi sehingga berjalan sebagaimana seharusnya. Dan yang ketiga yaitu melatih. Dalam simulasi, pemain atau peserta akan mengalami kesalahan. Oleh karena itu, guru atau fasilitator harus memberikan saran, petunjuk, atau arahan sehingga memungkinkan mereka tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan yang terakhir yaitu diskusi. Dalam diskusi, refleksi menjadi bagian yang penting. Oleh karena itu, setelah simulasi selesai, fasilitator harus mendiskusikan beberapa hal yaitu kesulitan-kesulitan, hikmah yang bisa diambil, bagaimana memperbaiki kekurangan simulasi, dan sebagainya. Hal yang harus dilakukan guru dalam pembelajaran simulasi. Yang pertama yaitu mempersiapkan siswa yang menjadi pemeran simulasi. Yang kedua, menyusun skenario dengan memperkenalkan siswa terhadap aturan, peran, prosedur, pemberian skor, tujuan permainan, dan lain-lain. Guru menunjuk siswa untuk memegang peran-peran tertentu dan menguji cobakan simulasi untuk memastikan bahwa seluruh siswa memahami aturan main simulasi tersebut. Dan yang ketiga, melaksanakan simulasi. Siswa berpartisipasi dalam permainan simulasi dan guru melakukan peranannya sebagaimana mestinya. Kelemahan model pembelajaran simulasi. Yang pertama, pengalaman yang diperoleh melalui simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Yang kedua, pengelolaan yang kurang baik. Sering simulasi dijadikan sebagai alat hiburan, sehingga tujuan pembelajaran menjadi terabaikan. Yang ketiga, faktor psikologis seperti rasa malu dan takut sering mempengaruhi siswa dalam melakukan simulasi. Kelebihan dari model pembelajaran simulasi yaitu yang pertama, simulasi dapat dijadikan sebagai bekal bagi siswa dalam menghadapi situasi yang sebenarnya kelak, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, maupun menghadapi dunia kerja. Yang kedua, simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa.
karena melalui simulasi, siswa diberi kesempatan untuk memainkan peranan sesuai dengan topik yang disimulasikan. Yang ketiga, simulasi dapat memupuk keberanian dan percaya diri siswa. Yang keempat, memperkaya pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi berbagai situasi sosial yang problematis. Dan yang kelima, simulasi dapat meningkatkan gairah siswa dalam proses pembelajaran. Sintaks dalam pembelajaran simulasi ini yaitu ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu orientasi, yang berisikan yang pertama menyediakan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi. Yang kedua, menjelaskan prinsip simulasi dan permainan. Yang ketiga, memberikan gambaran teknis secara umum tentang proses simulasi. Kemudian tahap kedua. Tahap kedua berisi yang pertama membuat skenario yang berisi aturan, peranan, langkah, pencatatan, bentuk keputusan yang harus dibuat, dan tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, menugaskan para pemeran dalam simulasi. Yang ketiga, mencoba secara singkat suatu episode. Kemudian tahap ketiga, yaitu proses simulasi yang berisi melaksanakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan. Yang kedua, memperoleh umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap performance pemeran. Yang ketiga, menjernihkan hal-hal yang miskonsepsional. Yang keempat, melanjutkan permainan atau simulasi. Kemudian tahap keempat yaitu pemantapan, yang berisi yang pertama memberikan ringkasan mengenai kejadian dan persepsi yang timbul selama simulasi. Yang kedua, memberikan ringkasan mengenai kesulitan-kesulitan dan wawasan para peserta. Yang ketiga, menganalisis proses. Yang keempat, membandingkan aktivitas simulasi dengan dunia nyata. Yang kelima, menghubungkan proses simulasi dengan isi pelajaran. Dan yang keenam, menilai dan merancang kembali simulasi. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih yang sudah menonton. Maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Bye.